Kedukaan Hari Raya. Sebuah cerita pendek karya Marah Rusli. Selama aku ingat akan diriku. Tetapi masa ini belum lama benar lagi, karena umurku baru 12 tahun. Perkataan badok atau lebaran itu selalu menimbulkan keriangan kepada kanak-kanak yang sejawat dengan aku. Oleh sebab itu, mula-mula sangat heran hatiku melihat ada di antara orang tua-tua yang termenung mendengar nama hari yang besar ini, seakan-akan menerima berita kedukaan. Sekali ku dengar ayahku sendiri dengan mengeluh berkata kepada temannya, puasa telah datang pula, yang tentulah akan dihari oleh badok. Tentu, jawab temannya dengan heran. Mengapa engkau mengeluh atas kedatangan hari yang baik, bulan yang baik ini? Sebab datangnya itu pun membawa tanggungan yang kadang-kadang tak mudah dapat dipenuhi, jawab ayahku. Tanggungan apa? Lebaran itu, yaitu hari yang dibesarkan. Dan membesarkan sesuatu itu tiada dapat dengan angin atau cita-cita saja. Dapatkah diadakan sekalian keperluan untuk merayakan hari ini, seperti pakaian, makanan, mercon, dan lain-lain, dengan keinginan hati saja. Sebagai akan menjadi hukuman atas kealpaanku ini, Tuhan telah merasakan kepadaku bagaimana beratnya dan sedihnya penanggungan mereka yang tidak dapat menyampaikan cita-citanya dalam kerajaan pada 1 Syawal. Karena beberapa bulan sebelumnya puasa ini, Tuhan telah mendatangkan percobaan ke atas diri kami berulang-ulang. Percobaan yang hampir tak dapat ditanggung-tanggung rasanya oleh bauku yang masih kecil dan lemah ini. Dua bulan sebelum bulan puasa, tiba-tiba ibuku yang sangat kucintai karena kasih sayangnya kepadaku meninggal dunia. Inilah percobaan yang pertama. Tidakkah terlalu berat hukuman ini untuk kesalahanku yang sedikit tadi? Wahai, bagaimana sedih dan hancur luluh rasa hatiku karena ditinggalkan ibuku yang sangat kucintai ini. Jangan aku coba uraikan di sini, karena tak dapat rasanya aku menyusun perkataan untuk menyatakan perasaan ini. Tambahan pula, bukanlah maksudku hendak memberi pilu tuan-tuan pembaca. Yang teringat olehku sesudah ditinggalkan ibuku, yaitu akan lenyaplah ia selama-lamanya dari mataku, dan menjadilah aku anak piatu yang tiada mempunyai ibu lagi. Biarkan aku mencari naungan di wajah damai rupawan. Adalah sebuah kedukaan yang sangat ini belum cukup rasanya untuk memberi insyaf kepadaku. Sebulan kemudian, datanglah percobaan yang kedua. Ayahku diberhentikan dari pekerjaannya sebagai mandor pada suatu toko, karena toko ini jatuh ditimpa malese. Oleh sebab itu, tiadalah ayahku beroleh apa-apa untuk menyambung kehidupannya buat sementara. Dan sebab di rumah rupanya tak ada pula uang simpanannya, melesetlah pula kehidupan kami. Walaupun ayahku segera berusaha untuk mencari pekerjaan lain, sampai mau ia berkuli hari, tetapi sia-sia belaka. Dimanapun, tak ada pekerjaan, yang banyak hanya lepasan. Sejak waktu itu,
Kurasai benar-benarlah kesakitan yang dibawa Malesi ini. Makanan kian hari kian kurang. Akhirnya, ayahku hanya dapat membeli beras saja lagi, yang kami masak jadi bubur. Bubur ini lebih dahulu kuberikan kepada kedua adikku yang berumur 8 dan 5 tahun, karena merekalah yang tiada dapat menahan lapar. Sisanya baru aku makan berdua dengan ayahku. Tetapi tiada berapa lama kemudian daripada itu, bubur ini pun harus ditukar pula dengan jagung dan akhirnya dengan gaplek. Sekarang datang percobaan yang ketiga. Pada suatu hari, aku disuruh pulang oleh guru sekolahku dan tiada boleh datang ke sekolah lagi. Sebab uang sekolah tiada dapat dibayar oleh ayahku. Meninggalkan sekolah ini, lebih-lebih bercerai dengan teman sejawatku, telah mengiris pula hati jantungku yang belum sembuh dari lukanya. Sebab aku memang suka belajar, dan kata guruku, hatiku terang, dapat aku kemudian meneruskan pelajaran ke sekolah yang lebih tinggi. Tetapi apa hendak dikata, ilmu itu rupanya tiada dapat dituntut dengan tiada berbiaya. Di situ, ayahku menyuruh aku menjualkan kue-kue seorang tukang kue. Walaupun pekerjaan ini belum pernah kujalankan juga sedapat-dapatnya, karena dengan penjualan ini dapat aku beroleh upah 5 atau 6 sen sehari. Boleh penambah pendapatan ayahku yang pada waktu itu telah dapat menjajah kopi giling. Di dalam hal kami dilamun ombak kemelaratan ini, tiadalah kami rasai rupanya bulan Ramadan kian hari kian dekat. Pada suatu hari, tengah aku menjunjung kue-kue daganganku, tiba-tiba kelihatan olehku teman-teman sekolahku dahulu datang berlari-lari, melompat-lompat dan berkejar-kejaran dengan berteriak dan menyanyi-nyanyi karena kegirangan hati. Rupanya mereka baru keluar dari sekolah, hendak pulang ke rumah. Esok hari kita mulai perai, 40 hari lamanya. Selamat Dugder, selamat puasa, dan selamat Bado, berteriak sekaliannya. Dengan terkejut aku dengar kabar ini, karena kerajaan yang besar ini telah kulupakan. Rupanya, aku telah ada di muka pintu puasa yang dahulu mengembangkan hatiku. Karena termenung beberapa saat lamanya, tersadar akan untungku yang malang, yang tiada serupa dengan untung teman-temanku ini. Tiadalah kulihat mereka telah hampir padaku. Tatkala aku hendak melarikan diriku, bersembunyi di belakang sepohon kayu, kedengaran olehku suara berseru. Haidi, namaku Supardi. Mengapa engkau hendak lari? Lalu diburu mereka aku. Seraya berkata pula, Supardi, Supardi. Kemudian dikelilinginya aku, sehingga aku tak dapat melepaskan diri lagi. Mengapa engkau keluar dari sekolah dan berjualan kue ini? Tanya seorang temanku yang baik kepadaku. Pertanyaan ini tiada dapat kujawab, karena malu dan sedih aku akan halku pada waktu itu. Bertambah pilu rasa hatiku, tatkala seorang daripada mereka yang benci padaku, sebab selalu dapat kukalahkan dalam pelajaran sekolah, walaupun ia anak seorang yang mampu, berkata dengan ejekannya. Bukankah ia telah tamat belajar dan telah mendapat diploma? Sekarang ia berdagang supaya lekas kaya. Ia tahu apa sebabnya aku dikeluarkan dari sekolah. Sekarang dibalaskannya sakit hatinya kepadaku dalam halku yang sedemikian ini dengan menyindir kemelaratanku. Apa dayaku, karena memang aku miskin dan sekarang ditimpa kesengsaraan pula. Karena tiada dapat membalas perkataannya ini, kutahanlah hatiku.
dengan sekeras-kerasnya, sehingga air mataku berlinang-linang ke pipiku. Untunglah, temanku yang baik tadi berkata dengan segera, "Esok hari, janganlah engkau berjualan, tetapi ikutlah aku menonton Dugder dan pergi ke Balai Kembang." "Nantilah, aku bicarakan dengan ayahku," sahutku. "Esok pagi aku jemput engkau ke rumahmu," katanya pula. Lalu pergi diiringkan teman-temannya seraya bernyanyi lagu ketoprak, komedi Jawa yang hampir sama dengan komedi Istanbul. Aku pun meneruskan penjualanku, tetapi dengan hati yang sedih bercampur cemas. Tatkala hari itu aku sampai ke rumahku, kulihat ayahku telah kembali dari menjajah kopi giling. Rupanya ia riang sedikit. Boleh jadi karena beroleh untung yang baik. Dengan demikian, akan diizinkannya lah aku esok hari pergi bersama-sama teman-temanku. Tetapi kegirangannya ini rupanya bukan karena keuntungan yang telah diperolehnya, melainkan karena harapan akan keuntungan yang dicita-citakannya. Karena ia berkata, "Di, esok Dugder, dan engkau harus menolong aku berjualan es di Balai Kembang dan Gunung Berintik. Pak Karyo sakit, tiada dapat berjual es. Oleh sebab itu, telah kupinjam berkakas tempat esnya dan pokoknya sekali. Untung dibagi 2. Barangkali sehari esok saja dapat kita peroleh keuntungan Rp5, lebih 10 kali dari keuntungan berjual kopi." Mendengar perkataan ayahku ini, hilanglah segala cita-citaku akan dapat mengikut teman-temanku bersuka hati karena aku tiada berani melawan perintah ayahku. Sampai jauh malam, aku harus menolong ayahku menyediakan apa-apa yang perlu untuk berjual es ini. Dalam pada itu, di kiri kanan rumahku, banyak ku dengar teman-temanku ribut membicarakan perkara Dugder ini. Pada keesokan harinya, kira-kira pukul 4:30, dibangunkanlah aku oleh ayahku. Lalu berangkatlah kami menuju ke Randusari. Walaupun hari masih pagi, tetapi di jalan telah banyak kelihatan orang yang bergegas-gegas pergi arah ke kampung ini. Rupanya mereka pun hendak berjualan sebagai kami karena ada membawa beberapa perkakas penjualan. Setelah sampailah kami ke Randusari, kelihatanlah di sana berpuluh-puluh orang telah berjajar timbal balik jalan raya, berjual kembang sampai ke Bargota. Ayahku membeli kembang dan daun ruku-ruku sedikit, lalu mendaki ke Gunung Berintik. Tiada berapa lama kemudian, sampailah kami ke kuburan ibuku. Lalu, ayahku membersihkan kuburan ini, memperbaiki tanah dan kayu nisannya, lalu disebarkannya kembang dan ruku-ruku yang dibelinya tadi ke atas kuburan ini. Sudah itu, mengaji dan mendoalah ia. Walaupun pada mulanya tiada seberapa kelihatan kedukaan, sebab ditahannya hatinya rupanya, tetapi pada suaranya yang pilu, dapat kurasai bagaimana hancur luluh hatinya karena ditinggalkan ibuku. Oleh sebab itu, tiadalah dapat kutahan hatiku yang memang telah sebagai diiris dengan sembilu rasanya. Dan dengan berseru memanggil ibuku, menelungkuplah aku ke tanah yang telah menutup badannya. Lalu, menangislah terseduh-seduh dengan bercucuran air mataku. Rupanya, ayahku sebagai tiada mengindahkan tangis dan kesedihan hatiku, karena setelah selesailah ia mendoa, lalu berdiri. Walaupun dengan berat rupanya, seraya berkata, "Ayo, Di." Lalu didagangnya pikulannya, berjalan meninggalkan tempat yang sedih ini.
Tidak berapa lama kemudian daripada itu, sampailah kami ke Balai Kembang. Lalu ayahku mencari suatu tempat yang baik di bawah sepohon jambu yang rindang untuk menjual esnya. Walaupun hari masih pagi, tetapi di sana telah hampir penuh dengan orang-orang yang berjualan makanan, minuman, permainan, kembang-kembangan. Sekalian tempat di bawah-bawah pohon kayu, di pinggir-pinggir taman dan kolam, di atas gunung-gunung batu, di pintu-pintu goa telah berisi. Memang, Balai Kembang ini suatu taman yang amat permai perbuatannya dan cukup dengan segala perhiasan yang mahal-mahal dan elok-elok, sampai kepada binatang-binatang dan ikan-ikannya, serta lubang-lubang di dalam tanahnya. Segala kesenangan, kebesaran, dan kecantikan untuk penghiburan hati sebagai berkumpul di dalamnya. Tiada heran bila ia dapat melipur hati yang empunya, hartawan Oe Tiong Ham yang masyhur kekayaannya itu menjadi semarak kota Semarang dan tontonan mereka yang tamasya ke kota ini. Kian terang cuaca, kian banyaklah orang di Balai Kembang ini, sehingga akhirnya penuh sesak tiada termuat. Laki-laki dan perempuan, tua muda, kecil dan besar berkumpul di sana, akan beriang-riang hati sebagai untuk melipur kedukaan yang baru diperoleh mereka. Tiada berapa jauh dari sana, yaitu di Makam Bargota dan Gunung Berintik, tempat keluarga mereka beristirahat untuk selama-lamanya. Sekalian orang-orang ini memakai pakaian yang indah-indah dan perhiasan yang mahal-mahal yang sebagai hendak ditontonkan di sana. Bukannya mereka yang memeluk agama Islam saja yang ada di sana, sebagai bangsa Jawa, Melayu, Arab dan Keling. Tetapi ada juga kelihatan bangsa Tionghoa dan bangsa Barat pun. Adalah sebagai Balai Kembang ini tempat keramaian umum. Ada yang membawa bunyi-bunyian, lalu bermain musik, bernyanyi dan menari. Ada yang membawa makan makanan, ada pula yang hendak memberi apa-apa. Terlebih-lebih untuk anak-anak dan pemuda-pemuda. Tempat ini memang taman kesukaan. Tetapi aku tiada dapat merasai kesenangan itu seperti tahun yang sudah-sudah. Karena harus membantu ayahku berjualan es. Aku di tengah keramaian dapat melihat dan mendengarnya, tetapi tiada dapat merasainya. Untunglah banyak kerjaku untuk menolong ayahku karena esnya laku lebih-lebih tempo hari mulai panas. Sungguh pun demikian, acap kali tiada juga dapat kutahan hatiku melihat teman sejawatku berkumpul di sana. Akan melepaskan segala keinginan hatinya, lebih-lebih tatkala datang sahabatku yang telah berjanji kemarin akan membawa aku, minta supaya aku mengikut padanya bersuka-suka hati.